Selanjutnya kami persilakan Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Profesor Insinyur Ridho Krishna Watimena MT PhD untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Renat Insinyur Lili Eko Widodo MS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Ketua Majelis Wali Amanat ITB, Ketua dan anggota Forum Guru Besar, Ketua dan anggota Senat Akademik ITB, para guru besar pemberi orasi, para dekan yang hadir pada siang hari ini, serta undangan sekalian. Izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari Profesor Lili Eko Widodo. Profesor Lili Eko Widodo dilahirkan di Cepu pada tanggal 6 Desember 1959. Beliau berkarir di kelompok keahlian eksplorasi sumber daya bumi pada Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan FTTM. SK Guru Besar diterima pada tanggal 1 November tahun 2022. Dalam menjalankan karir akademiknya, Profesor Lili didampingi oleh istri, Ibu Siska Munir, dan dikaruniai satu anak, Hanif Mukhlis Hibatullah Widodo. Kepada Ibu Siska dan Mas Hanif, mungkin bisa berdiri sebentar. Terima kasih. Riwayat pendidikan Profesor Lili, untuk tidak menimbulkan pertanyaan, sebelum ke Teknik Sipil ITB, Pak Lili tetap sekolah, SD, Katolik Cepu, lulus tahun 72, SMP Negeri Cepu, lulus tahun 76, dan SMA Negeri Cepu, lulus tahun 79. Mohon maaf SMA-nya tidak pakai angka, mungkin the one and only SMA di Cepu pada saat itu. Kemudian beliau lulus dari Sarjana Teknik Sipil ITB pada tahun 1987, lulus dari Magister Geoteknik masih di Teknik Sipil ITB pada tahun 1990, dan meraih gelar doktor dalam bidang hidrogeologi dari RWTH Aachen, Jerman pada tahun 1998. Profesor Lili mulai menjadi asisten pada Prodi Teknik Pertambangan ITB pada tahun 1988 sampai 1992, kemudian menjadi mahasiswa doktoral di RWTH Aachen 1993 sampai 1997, kemudian setahun berikutnya sempat menjadi peneliti pada Georecon di Oslo, Norway, dan kemudian sejak 1998 kembali menjadi pengajar di program studi Teknik Pertambangan ITB. Perlu saya tambahkan di sini, pada tahun 2007 sampai tahun 2009, Pak Lili menjadi sekretaris program studi Magister Teknik Air Tanah di FITB, jadi di BKO-kan dari FTTM ke FITB. Kemudian dari tahun 2010 sampai 2012, menjadi Ketua Program Studi Magister dan Doktor Rekayasa Pertambangan di FTTM. Kegiatan penelitian umumnya dalam bidang hidrogeologi rekayasa dan hidrogeologi pertambangan. Beberapa hibah untuk penelitian yang pernah didapatkan oleh Profesor Lili adalah hibah riset unggulan terpadu, hibah bersaing, hibah Asahi Glass Foundation, hibah dari PT Freeport Indonesia, hibah riset ITB, hibah riset P3MI, dan hibah riset PPMI. Sejak tahun 2010, Profesor Lili telah mempublikasikan 78 makalah dalam bentuk jurnal proceeding, baik internasional maupun nasional, di mana 7 diantaranya dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi. Profesor Lili telah meluluskan banyak mahasiswa, 21 mahasiswa program sarjana, 61 mahasiswa program magister, 4 mahasiswa program doktor, dan ini
diluluskan dalam kurun waktu 2001 sampai dengan sekarang. Beberapa penghargaan yang diterima oleh Pak Lili, pada tahun 2006 mendapatkan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, tahun 2015 mendapatkan Satya Lencana Karya Satya 20 tahun, tahun 2017 mendapatkan penghargaan pengabdian 25 tahun dari ITB, dan terakhir pada tahun ini terpilih menjadi editor choice article untuk papernya yang dipublish dalam Hydrogeology Journal. Yang terakhir, Pak Lili mempunyai hobi jalan sehat dan kuliner. Demikian Ibu Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami persilakan Profesor Dr. Renat Insinyur Lili Eko Widodo MS untuk menyampaikan orasi ilmiah. Yang terhormat Sekretaris Wali Amanah ITB, yang saya hormati Ketua Senat Akademik ITB, yang saya muliakan pimpinan ITB beserta jajarannya, kemudian yang saya hormati Ketua FGB, para guru besar, para dosen Sivitas Akademika, para dekan atau yang mewakili dari FMIPA, FTTM, dan FTI. Demikian juga Ketua Senat FTTM, FMIPA, FTI atau yang mewakili. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga saya berterima kasih kepada Forum Guru Besar ITB yang memberi kesempatan pagi ini untuk berbagi keilmuan, begitu, yang saya beri judul lebih dekat dengan hidrogeologi rekayasa. Selanjutnya, saya perlu memperkenalkan diri. Saya datang dari atau sebagai anggota kelompok keahlian eksplorasi sumber daya bumi dari Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Memulai orasi ilmiah ini, izinkan saya memberikan pengantar hidrogeologi rekayasa, karena memang umumnya keilmuan dan keterampilan ini mungkin relatif masih baru, meskipun di dalam kelompok kami sendiri, di dalam kelompok kawan-kawan kami sendiri hidrogeologi. Di dalam pengantar ini kami akan mencoba mengangkat terminologi. Yang kedua adalah ruang lingkup hidrogeologi rekayasa. Jadi kalau kita melihat hidrogeologi rekayasa, maka dia dibentuk dari dua pilar utamanya, yaitu yang pertama adalah hidrogeologi, yang kedua adalah rekayasa. Nah, ini semua sebetulnya itu adalah cabang dari ilmu utamanya, yaitu hidrogeologi. Jadi kata hidro di depan kata geologi itu seakan-akan menjelaskan bahwa geologi yang berkait dengan geofluida adalah sebetulnya dapat kemudian secara umum dinamakan hidrogeologi. Dulu kita juga mengenal yang namanya geohidrologi. Nah, ini beda. Kata geo di depan hidrogeologi itu menunjukkan bahwa fokusnya tetap hidrologi, tetapi kemudian dibawa masuk ke dalam keilmuan geologi menjadi geohidrologi. Kalau kemudian ditanya mana yang lebih luas ruang lingkupnya, jelas yang lebih luas adalah hidrogeologi. Kenapa? Sekali lagi, kata hidro di depan kata geologi seakan-akan menjelaskan bahwa dia adalah keilmuan yang berkait dengan geologi, tetapi kemudian warnanya adalah warna basah, gitu ya, warna fluida. Kemudian rekayasa ini sudah dikenal luas oleh kalangan ilmu-ilmu yang keteknikan. Jadi seperti biasa rekayasa yang pada umumnya kita kenal.
Bila hidrogeologi digabungkan dengan rekayasa, dua pilar ini kemudian digabungkan, maka akan lahirlah sebuah keilmuan atau keterampilan yang namanya hidrogeologi rekayasa. Boleh di antara keduanya diberikan kata untuk. Nah, saya mengusulkan bahwa kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, maka hidrogeologi rekayasa menjadi engineering hydrogeology. Ini berdampingan dengan keilmuan yang sekarang sudah sangat established di geologi, yaitu engineering geology. Definisi atau ruang lingkup atau terminologi dapat kami sampaikan kepada Ibu Bapak bahwa hidrogeologi rekayasa merupakan keilmuan atau keahlian yang merupakan bagian dari keilmuan atau keahlian hidrogeologi. Itu bagian utamanya, yang menerapkan konsep rekayasa dalam konteks air tanah atau lingkungan hidrogeologi. Ruang lingkup ini akan kami coba detailkan. Ciri utama dari hidrogeologi rekayasa yang berwarna rekayasa jelas bahwa yang pertama adalah perencanaan dan desain di dalam sistem air tanah. Karena apa? Karena kedua pilar keilmuan tadi seperti yang sudah saya sebutkan adalah dia berbasis kepada hidrogeologi dan rekayasa. Nah, mengapa ada perencanaan dan desain pada sistem air tanah? Karena sistem air tanah ini merespon, dia punya respon, dia berubah. Kenapa dia berubah? Karena ada kegiatan rekayasa kebumian. Apa yang termasuk di dalam rekayasa kebumian dapat kami sampaikan di sini, misalkan adalah pertambangan, rekayasa sipil, rekayasa geoteknik, rekayasa geomekanik, termasuk adalah rekayasa teknik perminyakan. Itu semuanya dapat saya pandang sebagai rekayasa kebumian secara umum. Masih banyak lagi rekayasa kebumian yang tidak saya sebutkan di sini. Nah, pada umumnya sistem air tanah itu merespon dalam bentuk dua hal. Pertama major, yang kedua adalah minor. Nah, maka perubahan yang terjadi di dalam sistem air tanah itu kemudian secara detailnya adalah yang warna hitam, yaitu perubahan media aliran air tanah dan perubahan aliran air tanah sendiri akibat ekstraksi, yaitu pemumpaan atau injeksi, itu dapat kami kategorikan sebagai perubahan major. Sedangkan perubahan minornya adalah yang berwarna biru. Misalkan apa? Yaitu perubahan tekanan di dalam sistem air tanah. Namun demikian gitu ya, nanti pada menjelang akhir presentasi saya nanti akan saya sampaikan bahwa walaupun perubahan tekanan ini itu kemudian minor, tetapi untuk kasus yang sangat besar, misalkan yang terjadi pada likuifaksi Palu, itu bukan lagi dia major tapi mungkin di atas major, karena perubahan itu mengakibatkan sistem air tanah berubah sangat drastis. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan masih dalam kelompok minor di sini, yaitu perubahan konsentrasi kimia di dalam sistem air tanah. Kemudian perubahan termal atau perubahan yang lain. Tapi saya mencatat bahwa dua kelompok ini merupakan perubahan major dan perubahan minornya. Kemudian apa kasus perubahan media dan aliran air tanah? Media aliran air tanah itu bisa berubah kalau kita menggalinya, misalkan rekayasa pertambangan dalam bentuk ekskavasi atau kemudian menimbun kembali, itu menyebabkan perubahan media aliran air tanah. Kemudian rekayasa geoteknik, apa yang kemudian dilakukan oleh kawan-kawan saya di teknik sipil misalkan ya. Mereka membuat tunnel, mereka kemudian mengiris, membuat lereng, kemudian mereka melakukan apapun yang kemudian itu basisnya adalah rekayasa kebumian, menyebabkan air tanah itu berespon. Nah, itulah kemudian ekses atau aspek negatif yang ingin kami kurangi dalam bentuk bagaimana merencana sehingga aspek itu tidak kembali merugikan kepada para perencananya. Kemudian yang biru, ekstraksi fluida, misalkan
CBM misalnya. Ya, itu berkaitan dengan air yang jumlahnya sangat banyak sekali. Itu juga kemungkinan kami dapat memberikan kontribusi kepada kawan-kawan teknik perminyakan. Bagaimana kemudian merencana di dalam konteks CBM itu. Kemudian injeksi fluida, ini banyak sekali. Di masa depan injeksi fluida ini akan sangat banyak, gitu ya. Nanti akan saya detailkan di belakang. Kemudian rekayasa air tanah sendiri, yaitu teknologi terbaru di bidang teknik air tanah yang dia tidak hanya memompa saja, tetapi juga menginjek, yang terkenal dengan teknologi aquifer storage recovery. Jadi dia mekanismenya adalah pada musim kemarau sebagian air disimpan di dalam aquifer, kemudian terbalik, pada musim hujan kemudian disimpan di dalam aquifer, pada musim kemarau kemudian dipompa kembali menjadi sumber daya air bersih. Nah, perubahan termal, tekanan termal dan konsentrasi ini nanti akan kami jelaskan lebih detail, yaitu adanya groundwater expulsion, yaitu suatu air yang keluar dari subsurface karena ada peristiwa perubahan pressure. Kemudian rekayasa pertambangan ini juga sebagian besar menyebabkan perubahan konsentrasi dalam bentuk polusi air tanah. Rekayasa CCS atau Carbon Capture and Storage ini sebetulnya adalah rekayasa kebumian yang dikerjakan oleh mungkin kawan-kawan bersama kawan-kawan teknik perminyakan, di mana kita menyimpan CO2 liquid dalam subsurface. Kemudian di masa depan kita juga akan kemungkinan besar banyak menyimpan fluida toksik ke dalam aquifer. Rekayasa geothermal, demikian juga rekayasa UCG atau underground coal gasification, ini baru-baru saja kemudian pilot projectnya sudah dimulai, penelitiannya sedang dimulai, tetapi untuk di luar negeri ini sudah sejak mungkin 1 abad yang lalu, sudah lama ini. Hanya saja di Indonesia ini adalah penelitian yang baru. Demikian juga rekayasa kebumian di mana kita menyimpan limbah nuklir, itu juga akan mempengaruhi sistem air tanah dalam bentuk perubahan konsentrasi dan mungkin juga termal. Nah, ini adalah ciri utama yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa perencanaan dan desain sistem air tanah merupakan ciri utama dari hidrogeologi rekayasa. Berikutnya izinkan saya memberikan beberapa penjelasan mungkin singkat tentang siklus perencanaan dan desain sistem air tanah. Kemudian bagaimana mengidentifikasi persoalan sistem air tanah. Kemudian bagaimana air tanah itu dipandang sebagai sebuah sistem, dan bagaimana kemudian memberikan kontrol kepada sistem air tanah supaya tidak merugikan kita sebagai perekayasa kebumian. Kemudian di bagian akhir ada 4 karya ilmiah yang saya akan sampaikan ke hadapan Ibu Bapak sekalian. Kalau kita melihat gambar ini adalah gambar yang biasa bagi mereka, terutama bagi kawan-kawan ITB yang basisnya keilmuannya adalah berbasis teknik. Ini adalah hal biasa, yaitu yang menjelaskan bahwa sebuah permasalahan yang akan diselesaikan dalam konteks engineering melalui problem solving itu dimulai dari bagaimana kita mengidentifikasi masalah itu. Jadi itu adalah milestone pertama. Kemudian yang kedua, milestone kedua adalah bagaimana memformulasikannya. Kemudian milestone berikutnya adalah setelah kemudian memformulasikan, kemudian mendesain, bagaimana memilih desain itu yang mana yang paling optimal, maka kita mengimplementasi ini. Ini adalah siklus yang kemungkinan besar berulang, dan ini adalah sesuatu yang sudah umum kita kenal. Nah, pada kesempatan ini kami ingin sampaikan Ibu Bapak, konsep inilah yang kemudian ingin kami terapkan di dalam lingkungan hidrogeologi, di dalam sistem air tanah. Nah, bagaimana mengidentifikasi persoalan di dalam sistem air tanah? Banyak yang kemudian bisa diikuti, tetapi yang paling yang kemudian saya rujuk di sini adalah dari konsepnya Pak Meredith yang terkenal dengan konsep trade-off. Kenapa trade-off?
Karena air tanah yang merupakan sistem dan merupakan sumber daya air sebetulnya, biasanya masalah yang terjadi pada sistem air tanah itu karena dia dipandang sebagai sebuah resource adalah adanya gap antara apa yang kita mau dengan apa yang tersedia. Nah, sebagai rekayasawan di bidang hidrogeologi, fokus utama untuk menyelesaikan masalah itu adalah bagaimana kemudian mempersempit gap antara apa yang diinginkan dan apa yang tersedia. Tetapi ini adalah kaidah utama. Bagaimana persoalan di dalamnya sangat kuantitatif, yaitu dimulai dengan bagaimana memodelnya, bagaimana kriteria untuk mengukurnya apa yang kita mau, kemudian bagaimana dia menjadi sebuah objektif atau tujuan atau sasaran yang ingin kita sampaikan. Sama, dua-duanya sama, baik itu apa yang kita mau atau yang tersedia. Nah, biasanya gitu ya, di dalam konteks engineering kita punya kerangka kerja atau framework sama seperti itu. Ini juga ingin kami terapkan pada hidrogeologi rekayasa. Khusus hidrogeologi rekayasa, maka konsep yang paling banyak diikuti walaupun lama tetapi sampai saat ini masih relevan adalah konsepnya Pak Fris dan kawan-kawan. Ada 6 komponen. Yang pertama adalah biasanya basis utamanya adalah sistem akuisisi data di lapangan. Jadi adanya suatu observasi. Yang kedua adalah bagaimana memodel ketidakpastian di sistem geologinya. Nah, ketidakpastian selanjutnya adalah ketidakpastian parameter di hidrogeologi itu sendiri, misalnya seperti parameter hidrolik misalnya ya. Nah, kedua model ketidakpastian ini akan mewarnai model sistem air tanah yang kemudian akan dibangun. Bersama dengan model keandalan rekayasa, nah kedua model ini akan berujung kepada model keputusan. Jadi di depan tadi sudah saya sampaikan bahwa ada siklus perencanaan. Nah, di dalam siklus itu pengambilan keputusan itu diwarnai dengan ketidakpastian. Mana yang terbaik, rencana mana yang terbaik, itu kemudian kita putuskan dan itu bisa berulang. Nah, kemudian ini ada beberapa kasus yang ingin kami paparkan kepada ibu bapak sekalian. Hanya 4 kasus memang karena waktu kami dibatasi tidak terlampau banyak. Kasus pertama adalah kasus urban, yaitu hidrogeologi di perkotaan. Kemudian 2 kasus berikutnya adalah kasus hidrogeologi di tambang. Kemudian yang terakhir adalah hidrogeoteknik, adalah gabungan antara kasus di hidrogeologi dan kasus di geoteknik. Kasus yang pertama, kasus pertama ini adalah menjelaskan kepada ibu bapak sekalian secara singkat gitu ya, secara global, dan ini sudah kami publish di dalam kesempatan proceeding pekan ilmiah tahunan pertama di PAAI, yaitu tentang krisis air tanah. Jadi kalau kita melihat krisis air tanah di Cekungan Bandung, maka profil dari krisis itu tidak lepas dari bagaimana kita melihat sistem air tanah ini berhierarki. Jadi kalau ibu bapak kemudian berangkat lebih dalam lagi, di Bandung ini sistem air tanahnya Cekungan Bandung itu dapat dibagi menjadi 3. Pertama yang paling atas adalah sistem aquifer paling atas, ini unconfined, kemudian di bawahnya itu adalah middle aquifer atau tengah, dan kemudian yang di bawahnya itu adalah lower aquifer. Nah, beberapa publikasi yang kemudian terbit belakangan ini itu menyoroti bahwa sistem air tanah di Cekungan Bandung itu krisis, terutama yang aquifer di bagian tengah. Apakah krisis aquifer di bagian tengah itu berdiri sendiri? Tidak. Ya. Kemudian dapat kami lakukan kemudian penelusuran, ternyata di sistem sumber daya air di Cekungan Bandung itu basisnya sebetulnya kalau kita berbicara mengenai sumber daya air bersih, maka di Cekungan Bandung itu sumber daya air bersih itu disandarkan utamanya pada air tanah. Nah, itu yang kita perlu ketahui ya. Maka oleh sebab itu, kenapa pertanyaannya adalah kenapa sumber daya air permukaan
kontribusinya kecil. Karena di Bandung ini sumber daya air permukaan diwarnai dengan kualitasnya yang kurang memadai, sehingga orang masih menyandarkan utamanya pada air tanah. Artinya apa? Beban yang dipikul oleh sumber daya air di Cekungan Bandung itu dirasakan paling besar di sistem air tanah, terutama di sistem air akuifer tertekan yang nomor 2 ini. Apakah kemudian sistem sumber daya air di Cekungan Bandung di level 2 ini bermasalah? Tidak. Dia hanya merupakan gejala atau simptom. Kemudian kalau kita berangkat lebih tinggi lagi gitu ya pada sistem di atasnya, maka kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa sebetulnya pengelolaan sumber daya air di cekungan air tanah kemungkinan ada sedikit masalah. Dan itu perlu ditelusuri lebih dalam. Kenapa? Dari perhitungan sementara maka sebetulnya daya dukung Cekungan Bandung sendiri itu sebetulnya sudah hampir terlampaui. Kalau misalkan sumber daya air permukaan itu tidak dibenahi, terutama kualitasnya, saya takut krisis ini akan berkepanjangan. Nah, ini adalah analisis bagaimana kemudian kami mengidentifikasi persoalan krisis air tanah Cekungan Bandung menggunakan teori yang namanya teori trade-off tadi. Jadi kalau kemudian demikian sebetulnya adalah ada kaitan antara pada level 2 di sini, tingkat 2 di sini, yaitu ini adalah sumber apa yang dibutuhkan yaitu sumber daya air bersih gitu ya. Dia banyak disandarkan pada sistem air tanah, yaitu 3 tadi. Ya jelas bahwa bebannya dia itu terlalu berat untuk memikul keseluruhan sumber daya air bersih yang ada di Bandung ini. Nah, kemudian bagaimana kemudian dalam konteks yang sama, dalam model trade-off juga, kemudian ini ada beberapa kemudian resolusi gitu ya, bahwa bagaimana sih sebetulnya kita mengurangi gap antara yang diinginkan dan tersedia. Misalkan bagaimana kalau kita mengurangi penggunaan air tanah, sebaliknya kemudian perbanyaklah penggunaan air permukaan tetapi menggunakan treatment tentunya ya. Kemudian bagaimana menghemat, bagaimana mengkonservasi sumber daya air. Ini adalah usulan-usulan ya. Tentunya detail dari analisis ini tidak kami sampaikan di sini karena memang mungkin kuantifikasinya agak terlalu rumit. Kasus kedua yang ingin kami sampaikan kepada Ibu Bapak adalah adanya luncuran lumpur pada tambang Blok Caving. Luncuran lumpur ini berbahaya Ibu Bapak. Jadi untuk itu perlu saya mulai dari gambar sebelah kiri dulu. Yang berwarna hitam ini adalah ore atau biji atau yang ditambang di underground, bawah tanah. Kemudian yang biru ini sebetulnya adalah ore yang sudah kemudian di undercut dengan cara peledakan. Undercut itu kemudian dia dibikin rontok lah begitulah dengan cara blasting. Kemudian rontokan batuan ini akan masuk ke dalam suatu struktur di dalam tambang itu yang gambarnya di sebelah kanan ini mirip mangkok, itu disebut drobel, dan beberapa drobel dihubungkan menjadi sebuah draw point di mana barang tambang itu kemudian diambil. Nah, apa di sini kemudian yang inti dari permasalahan? Yang pertama adalah bahwa kita tidak mungkin memasang observasi di sini di dalam undercut level. Kenapa? Karena di situ terjadi runtuhan batuan. Pasti akan rusak. Alatnya itu akan rusak. Satu-satunya pengukuran yang dapat dilakukan adalah bagaimana mengobservasi yang ada di draw point karena itu gampang dan bisa dilakukan setiap saat. Dan hasilnya misalkan contohnya adalah yang tabel ini, ya, tabel ini. Pada waktu kita mengobservasi draw point gitu ya, ada 2 parameter utama yang harganya diberikan di dalam rentang. Jadi mengandung ketidakpastian. Nah, intinya adalah
bagaimana kami kemudian mengkarakterisasi lumpur di zona ini yang tidak ada alat pengukurannya. Yang pertama, bagaimana mengkarakterisasi. Yang kedua adalah memperkirakan jumlah lumpur yang ada di dalam drobel karena tidak ada alatnya. Maka dari basis ketidakpastian itu kemudian kita membuat yang namanya model ketidakpastian, ya. Nah, ini kemudian sudah kami publish juga di daftar pustaka 21 itu. Hibah penelitian yang ini diberikan oleh PT Freeport Indonesia dan kami meneliti di sana. Nah, kemudian dari situ dihasilkan status drop point, warnanya adalah merah, itu berbahaya, kemudian kuning itu sedang, dan kemudian hijau itu adalah risikonya rendah. Ini menyangkut karakter lumpur yang ada di dalam drop point. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah jumlah lumpur di dalam drop point. Berikutnya di dalam kasus ketiga adalah bagaimana kita merencana drain hole untuk lereng tambang terbuka. Kenapa? Karena supaya tidak terjadi kelongsoran yang sangat terkenal seperti di gambar kanan itu adalah di Palabora. Hasil dari perencanaan itu dengan kerangka kerja yang ada kemudian menghasilkan model keputusan. Nah, ini yang terakhir dari kasus yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Bapak. Kasus ini terjadi pada tahun 2018 di Palu. Kalau kemudian Ibu Bapak mengamati video yang berdurasi 15 detik ini, maka akan tampak bahwa peristiwa likuifaksi ini menyebabkan dunia itu shock, ya. Nah, kenapa demikian? Karena di Palu itu sebetulnya dapat kami model bahwa di atas ini ada unconfined aquifer, di bawahnya ada confined aquifer. Masalahnya adalah gelombang gempa yang diakibatkan oleh gempa berskala 7,5 kemudian menyebabkan sistem yang ada di bawah ini, air tanah di sini mengalami eksitasi. Kemudian kami modelkan menjadi model dengan pemodelan matematik. Intinya adalah bagaimana mengkonversi energi gelombang gempa itu menjadi pressure air tanah. Nah, ingin saya sampaikan bahwa model ini sempat diapresiasi oleh Hydrogeology Journal karena pada tahun 2023 kami mendapatkan penghargaan dari mereka. Kemudian menjelang penutup, izinkan saya menyampaikan bahwa pengembangan hidrogeologi rekayasa itu seperti apa ke depannya. Kalau kita lihat, maka di kolom sebelah kiri itu ada beberapa ciri permasalahan rekayasa kebumian di masa depan. Yang paling penting adalah di masa depan itu drilling memegang peranan penting. Ketidakpastian resource-nya semakin dalam, ketidakpastian akan semakin besar. Kemudian keilmuan itu diwarnai oleh probability, high risk, capital, science, skill intensive. Kemudian banyaknya injeksi ke dalam subsurface dan itu diantaranya. Beberapa diantaranya sudah saya sebutkan di depan. Kata kuncinya adalah kita tidak mungkin bekerja sendiri. Maka kontribusi hidrogeologi rekayasa adalah kemudian membantu kawan-kawan kemudian yang menyelesaikan masalah-masalah ini di masa depan. Kemudian kami ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kami tuliskan di sini karena sudah inherent kepada kedua orang tua saya, kepada keluarga saya. Secara formal kami ingin sampaikan kepada para pembimbing, baik itu akademik atau tidak, para pembina, Profesor Sudarto yang ada di sini itu adalah senior kami yang membina saya sejak mulai dari awal. Kemudian para pimpinan mulai dari pimpinan fakultas, FTTM, Prodi, ITB. Kemudian para pemberi rekomendasi yang bisa hadir di sini adalah Profesor Rido, kemudian Profesor Komang Anggayana, dan yang ketiga yang hadir di sini adalah Profesor Indah Farman dari Unpad. Terima kasih kepada beliau. Kemudian kepada semua pengurus kenaikan jabatan, mulai dari Prodi, FTTN sampai ITB, teman sejawat di KK ESDB,
kemudian teman sejawat di KK Tambang Umum Metalurgi, para pemberi hibah yang sudah disampaikan tadi, kemudian pada anggota-anggota tim riset yang kemudian membantu publikasi, mahasiswa yang membantu publikasi. Terima kasih semuanya kepada para tamu dan pemerhati. Menutup orasi ilmiah saya, izinkan saya untuk membacakan kode kehormatan Profesor Guru Besar di ITB. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan Guru Besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 19 Agustus 2023, Profesor Lili Eko Widodo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penandatanganan dokumen kode kehormatan di hadapan Ketua Forum Guru Besar ITB. Kami silakan kepada Profesor Supriyanto, Profesor Widayani, dan Profesor Lilik Eko Widodo untuk menempati tempat di depan panggung. Kami silakan kepada Profesor Supriyanto untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Selanjutnya, kami silakan kepada Profesor Widayani untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Berikutnya, kami silakan kepada Profesor Lilik Eko Widodo untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Pembacaan doa oleh Profesor M. Salman AN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hadirin yang semoga dicintai dan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sejenak menundukkan kepala sambil mengakui kebesaran Tuhan Sang Pencipta, mengakui ketakberdayaan tanpa pertolongan dan cintanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi laka hamdu
kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billahi aliyul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Pencipta dan pemelihara alam semesta, Engkaulah yang telah bersumpah demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya, demi langit serta pembinaannya, demi bumi serta penghamparannya, demi jiwa serta penyempurnaannya. Diilhamkan kepada manusia kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Karena itu ya Rabb, berkenan Engkau tunjuki kami jalan ketakwaan itu dan istiqomahkan kami di jalan itu. Ya Alim, berkenan Engkau ilhamkan ilmu-Mu kepada kami sehingga kami tergolong orang-orang yang memikirkan akan ciptaan-Mu dan mengingat-Mu kala berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, seraya meyakini tiada Engkau ciptakan semuanya ini ya Allah dengan sia-sia. Ya Hadi, ya Tuhan kami, berilah kami petunjuk agar dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami, dan agar kami dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhai. Dan berilah kami kebaikan yang akan mengalir sampai pada anak cucu kami. Sesungguhnya kami bertaubat kepada-Mu. Ampunilah kami, orang tua kami, keluarga kami, dan guru-guru kami. Engkaulah yang Maha Pengampun, Maha Suci Engkau. Lindungilah kami dari azab-Mu. Ya Rabb, barusan telah kami simak orasi 3 orang kolega kami, Profesor Supriyanto, Profesor Widayani, dan Profesor Lilik Eko Widodo. Betapa bernasnya pemikiran dan hasil-hasil capaian yang telah mereka sampaikan. Kami jadi tahu bahwa dengan pendekatan multifisis ternyata dapat meningkatkan fungsionalitas instrumentasi pencitraan medis. Begitu pula dengan pemahaman tentang komposit berbasis serat alami dan rekayasa hidrologi, ternyata dapat memberikan manfaat yang besar bagi kemaslahatan umat manusia. Kami menyadari bahwa semua ilmu dan capaian tersebut pada hakikatnya karena ilham yang Engkau ridai kepada mereka dan budaya akademik yang ditumbuhkan. Kami berharap ya Rabb, mereka bersama dengan para profesor, dosen, dan cendekiawan lainnya akan istiqomah dan gigih berjalan di tapak yang menuju kedekatan kepada-Mu. Berani berkata benar dan menyampaikan kebenaran dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan. Kami menambahkan, para ilmuwan dapat bersinergi menjadi rahmat bagi alam semesta dan dapat menjadi contoh teladan, tidak hanya dari segi intelektual dan emosional, tetapi juga jauh lebih penting akan menjadi contoh teladan dari segi pengabdian kepada-Mu ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah ITB
dapat lebih berkontribusi untuk kemanusiaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan umat manusia, dan memberikan solusi serta tindakan nyata lainnya untuk penyelesaian permasalahan bangsa. Berkenan Engkau mudahkan Indonesia menjadi salah satu negara yang lebih bermartabat dan Engkau sukai. Baldatun taibatun warabbul ghafur, negara yang makmur, penuh keberkahan dan ampunan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Hadirin yang kami hormati, kita bersama-sama telah mengikuti rangkaian seluruh acara sidang orasi ilmiah Guru Besar ini dengan baik dan khidmat. Materi yang disampaikan dalam orasi ini telah memperkaya hasanah pengetahuan kita mengenai pendekatan multifisis dalam peningkatan fungsionalitas instrumentasi pencitraan medis sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Supriyanto STMT IPM. Kita juga telah memperluas wawasan kita terkait dengan komposit berbasis serat alami sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Widayani MS. Selain itu, kita juga telah memperdalam wawasan kita tentang hidrogeologi rekayasa yang sebagaimana disampaikan oleh Profesor Dr. Renat Insinyur Lili Eko Widodo MS. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh hadirin yang berkenan hadir secara langsung di Aula Barat dan secara virtual di Zoom meeting, dan atas perhatian serta kesabarannya mengikuti sidang orasi ini sampai dengan selesai. Secara khusus kami ingin menyampaikan terima kasih pada Wakil Ketua MWA Profesor Joko Santoso, Ketua SA ITB Profesor Hermawan Dipoyono, Sekretaris SA ITB Profesor Wawan, para dekan dan wakil dekan yang hadir, para ketua dan sekretaris Senat Fakultas yang hadir pada orasi hari ini, Sekretaris FGB, anggota BK FGB, serta tamu undangan yang terhormat, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Pajajaran, Profesor Hendar Mawan, Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Unit Badan Geologi, Dr. Ediar Usman, Sekretaris Badan Geologi Dr. Siti Sumilah Rita Susila Wati. Juga para guru besar yang saya hormati, di sini ada Profesor Dedi Kurniadi, Profesor Bambang Sunendar, Profesor Tati Mengko, Profesor Andi Isra Mahyudin, Profesor Mitra Jamal, Profesor Trianta, Profesor Idam Arif, Profesor Abdul Waris, Profesor Supriyadi, dan juga Profesor Mikrajudin Abdullah, Profesor Yudi Dharma, Profesor Edi Basuki, Profesor Komang Anggayana, Profesor Sudarto Noto Siswoyo, Profesor Silegowo Wiknyo Darsono, Profesor Haryono Cokro Negoro, Profesor Ade Safrudin, Profesor Bimo, Profesor Salman, Profesor Pepen Arifin, dan juga yang di online, Profesor Rubianto, Profesor Suryomanto, dan Profesor Tati Mengko. Serta Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB pada hari ini resmi ditutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada hari ini telah selesai. Selanjutnya kami mohon kepada Profesor Supriyanto beserta keluarga inti, Profesor Widayani beserta keluarga inti, dan Profesor Lilik Eko Widodo beserta keluarga inti untuk menempati tempat di depan panggung. Kepada Wakil Ketua Majelis Wali Amanat, Ketua Senat Akademik, Ketua Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar, para dekan, dan Ketua atau Sekretaris Senat Fakultas Sekolah, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat. Kepada para tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah. Kepada para tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah. Kepada para tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah. Kami silakan kepada Profesor Supriyanto beserta keluarga inti untuk menuju foto booth di sisi selatan. Kepada Profesor Widayani beserta keluarga inti dan Profesor Lilik Eko Widodo beserta keluarga inti, kami silakan untuk menuju foto booth di sisi utara. Kepada seluruh tamu undangan, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Profesor Supriyanto, Profesor Widayani, dan Profesor Lilik Eko Widodo. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir secara luring di Aula Barat, serta yang mengikuti acara ini secara daring melalui Zoom Meeting. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai bertemu pada sidang orasi ilmiah selanjutnya.